Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najiha dengan NIM 63030210134 dari kelas 3D Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengambilan keputusan investasi. Baik, langsung saja kita masuk ke pengertian investasi. Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lain yang dilakukan saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa datang. Keputusan investasi adalah suatu kebijakan atau keputusan yang diambil untuk menanamkan modal pada satu atau lebih aset untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang, atau permasalahan bagaimana manajer keuangan harus mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang akan dapat mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Secara singkatnya, keputusan investasi yaitu penggunaan dana yang bersifat jangka panjang. Selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis investasi. Jenis-jenis investasi dibagi menjadi dua, yaitu investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Investasi jangka panjang diantaranya ada investasi emas, investasi tanah, asuransi, investasi saham, dan investasi reksadana. Kemudian investasi jangka pendek itu ada deposito dan peer-to-peer lending. Di dalam pengambilan keputusan investasi, ada yang namanya metode penilaian investasi. Yang pertama ada payback period metode. Payback period adalah periode yang dibutuhkan untuk menutup kembali pengeluaran investasi atau initial cash investment. Artinya, kurun waktu yang dibutuhkan agar bisa menutup kembali pengeluaran saat investasi dengan memakai proses atau aliran kas neto alias net cash flows. Lebih sederhananya, payback period adalah jangka waktu yang dibutuhkan supaya dana investasi yang masuk ke dalam kegiatan investasi bisa didapatkan kembali secara utuh. Untuk rumus payback period metode, yaitu PP sama dengan nilai investasi dibagi dengan kas masuk bersih. Contoh soalnya, sebuah manajemen pada perusahaan PT ABC sedang melakukan pertimbangan untuk membeli alat produksi pada komponen elektronika. Dengan adanya pembelian mesin produksi seharga 250 juta, maka keuntungan bersih yang bisa diperoleh dari adanya tambahan mesin tersebut adalah 70 per tahunnya. Lantas, berapakah payback period time untuk mesin tersebut? Jawabannya, nilai investasi yaitu 250 juta, kemudian kas masuk bersihnya itu ada 70 juta, dan langsung saja kita hitung masuk ke dalam rumusnya. Periode pengembalian modal atau payback period itu nilai investasi dibagi dengan kas masuk bersih, yaitu 250 juta dibagi dengan 70 juta, hasilnya 3,57. Jadi periode pengembalian modalnya itu 3,57 tahun. Nah, di sini juga ada kelebihan dan kekurangan dari payback period metode. Kelebihannya yang pertama, memudahkan untuk merencanakan investasi untuk proyek dengan menentukan lamanya waktu pengembalian dana investasi. Kemudian yang kedua, memberikan informasi tentang lamanya break-even project. Yang ketiga, membandingkan dua proyek yang punya resiko dan rate yang sama dengan cara melihat jangka waktu pengembalian investasi dan memilih payback period yang lebih pendek. Untuk kekurangannya itu yang pertama ada mengabaikan penerimaan investasi yang sudah diperoleh setelah payback period terpenuhi. Yang kedua, mengabaikan nilai waktu uang atau time value of money. Yang ketiga, tidak bisa memberikan informasi tentang tambahan value pada perusahaan. Tidak mengukur keuntungan atau hasil proyek yang akan diperoleh. Selanjutnya, untuk metode penilaian investasi yang kedua, itu ada Net Present Value atau NPV. Net Present Value merupakan selisih antara nilai sekarang arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode tertentu dalam penganggaran modal dan perencanaan investasi. NPV digunakan untuk menentukan profitabilitas dari suatu investasi atau proyek yang diusulkan. Untuk rumus Net Present Value atau NPV, yaitu NPV sama dengan C1 per 1 plus R ditambah C2 per 1 plus R kuadrat ditambah C3 per 1 plus
R pangkat 3 ditambah CT per 1 plus R pangkat T dikurangi dengan C0. Nah, untuk keterangannya ini NPV itu net present value, terus CT itu adalah arus kas per tahun pada periode T, kemudian C0 adalah nilai investasi awal pada tahun 0 dalam rupiah, terus untuk R itu suku bunga atas diskon rate dalam persen. Nah, untuk kriteria kelayakan NPV itu NPV lebih dari 0 atau positif, yaitu investasi layak dan diterima. Kemudian NPV sama dengan kurang dari 0 atau negatif, investasi tidak layak dan ditolak. Untuk contoh soalnya yaitu diketahui CT sama dengan 60 juta, C0 sama dengan 160 juta, R sama dengan 12% atau 0,12. Jawabannya NPV sama dengan C1 per 1 plus R plus C2 per 1 plus R kuadrat plus C3 per 1 plus R pangkat 3 plus C4 per 1 plus R pangkat 4 plus C5 per 1 plus R pangkat 5 kemudian dikurangi dengan C0. NPV sama dengan 60 per 1 plus 0,12 ditambah 60 per 1 plus 0,12 pangkat 2 ditambah 60 per 1 plus 0,12 pangkat 3 ditambah 60 per 1 plus 0,12 pangkat 4 ditambah 60 per 1 plus 0,12 pangkat 5 kemudian dikurangi dengan 160. Jadi NPV sama dengan 53,57 ditambah 47,83 ditambah 42,71 ditambah 38,13 ditambah 34,05 dikurangi 160,00. Jadi NPV-nya yaitu 56,29. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk nilai NPV-nya adalah sebesar 56,29 juta. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan NPV itu ada kelebihannya. Yang pertama, lebih mendahulukan kas lebih awal. Kemudian yang kedua, memperhitungkan nilai uang dari sisi waktu. Yang ketiga, mempertimbangkan laba tunai selama waktu investasi berjalan. Untuk kekurangannya sendiri itu yang pertama ada perhitungannya lebih rumit. Yang kedua, metode ini kurang tepat untuk proyek dengan nilai ekonomis yang berbeda-beda. Yang ketiga, lebih sulit dalam menentukan tingkat bunga yang dianggap layak untuk dasar diskonto. Metode penilaian investasi yang ketiga itu ada Internal Rate of Return atau IRR. Internal Rate of Return adalah metode penilaian investasi untuk mencari tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang dari aliran kas neto dan investasi. Untuk rumus IRR sendiri itu adalah IRR sama dengan I1 ditambah NPV1 per NPV1 dikurangi NPV2 kali dalam kurung I1 dikurangi I2 tutup kurung. Keterangannya IRR itu Internal Rate of Return, I1 itu suku bunga yang menghasilkan NPV positif, I2 yaitu suku bunga yang menghasilkan NPV negatif, NPV1 yaitu NPV positif, dan NPV2 itu NPV negatif. Untuk contoh soalnya yaitu perusahaan dagang bernama PT Sejahtera memiliki cash flow per tahun sebesar 20 juta. Dalam 6 tahun mengajukan nilai investasi sebesar 120 juta dengan tingkat ekspektasi pengembalian sebesar 13%. Pada saat menghitung nilai diskonto dihasilkan NPV sebesar Rp6.649.000 dan diskonto 12%, serta NPV sebesar Rp659.000 dengan diskonto 10%.
Jika kamu menghitungnya dengan menggunakan rumus IRR, maka akan didapatkan selisih diskonto sebesar 12% hingga 10% sama dengan 2%, atau sebesar 6.649.000 ditambah 659.000 dikurangi 7.308.000. Terus berapa nilai IRR-nya? Jawab, masukkan ke dalam rumus IRR sama dengan 10% ditambah 659.000 per 7.308.000 dikali 2% dikurangi 10,18%. Jadi IRR-nya yaitu 10,18%. Untuk kelebihan dan kekurangan IRR, itu kelebihannya yang pertama, memperhitungkan nilai waktu uang. Yang kedua, memperhitungkan semua aliran kas selama masa investasi. Yang ketiga, penentuan tingkat bunga dilakukan secara teliti. Yang keempat, dapat digunakan untuk membandingkan beberapa rencana investasi. Kemudian untuk kekurangannya sendiri itu yang pertama, penghitungan memerlukan waktu yang relatif lama. Yang kedua, jika terjadi kenaikan tingkat bunga selama masa investasi, IRR yang telah dihitung tidak dapat disesuaikan. Sekian penjelasan materi dari saya tentang pengambilan keputusan investasi. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.